Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di dalam tempat ini, Al Habib Muhammad As-Saggaf, insyaallah mudah-mudahan, dan beserta para habaib lainnya yang mohon maaf yang tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum semua. Wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, insyaallah mudah-mudahan di hari ini kita berkumpul dengan darah daging Rasulullah, tidak menutup kemungkinan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita sama-sama datang ke tempat ini. Yang pertama, kita mengharapkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, kita mengharapkan mendapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang dikumpulkan di dalam majlis yang mulia kecuali orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Tidak akan seseorang duduk di dalam majlis maulid kecuali adalah undangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini perayaan Maulid apa bukan ini? Hah? Udah masuk Jumadil Akhir, betul? Maulid masih. Tapi memang nggak di mana. Maulid ini terus mau bulan apa ada aja pembacaan Maulid. Betul nggak? Pernikahan ada baca Maulid. Sunatan apa ulang tahun, majelis bulanan, potong rambut, akikah, semua yang disebutin tadi semua saya pernah diundang. Tapi satu yang belum pernah saya diundang, perceraian. Berkahnya Maulid ini banyaknya luar biasa. Sampai yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian cari tempat bertaubat yang taubatnya kalian akan diterima, cari majlis Maulid. Taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Jika orang ingin mencari satu kebaikan, perkumpulan orang-orang baik, maka datang di acara majlis Maulid. Kenapa? Karena berkumpulnya orang-orang baik. Alhamdulillah. Yang nggak baik pasti jadi baik. Yang kurang baik akan menjadi baik. Yang orangnya jahat akan jadi baik. Semua orang yang hadir dalam acara Maulid semua pasti jadi orang baik. Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, tapi kok masih ada, Habib? Selesai acara Maulid, mereka balik lagi tuh, Habib. Ada yang minum khamar, ada yang sering main judi, ada yang sering maksiat. Kenapa mereka masih menjalankan? Karena di dalam hatinya tidak tertanam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalamnya ada hatinya Nabi Muhammad, pasti orang tersebut akan jauh dikatakan sebagaimana kemaksiatannya di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin ya Rabbal. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, saya ada perkataan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Saya lagi bilang kok Syekh Abdurrahman Ad-Diba manggilnya, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Ternyata biang dari semua tingkah laku adalah hati. Yang bawa kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang belum baik, semua tergantung dari hati. Hati ini dapat merusak akal. Setiap niat yang ada di dalam hati akan merusak semua aktivitas, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semua tergantung dari hati. Ternyata hati ini benar-benar bahaya. Ada tetangga beli mobil, kita senang apa enggak? Alah, pura-pura lu. Ada tetangga beli mobil, kita ngedumel, duit dari mana itu? Orang tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Berarti hatinya baik apa enggak tuh? Ada penyakit apa enggak? Ada penyakit. Ternyata hati ini bisa ngerusak pikiran. Ingat salah satu pesan Bang Napi. Setiap yang kita lakukan bukan karena hajat ada keinginan, tapi juga karena ada kesempatan. Ada yang teriak waspadalah, waspadalah. Saat ada niat, kita jauh-jauh nih buka kelompok atau enggak satu orang. Ntar saya kalau di jalan kalau ngeliat ada handphone saya mau ngambil dah. Itu niat. Itu nih. Ini nggak ada niat, begitu ngelewat ada tempat rumah makan, ada handphone nggak geletak. Ambil. Kenapa? Karena ada kesempatan. Saat dia ingin mengambil, pikiran sama hatinya ngobrol. Oh, lumayan tuh handphone. 2 juta aja mah cepet itu. Udah lumayan dah. Semua tergantung dari hati.
Makanya siap-siap jaga hati. Apalagi milih teman. Milih teman juga jaga hati teman. Apalagi pilih pasangan hidup. Harus pandai-pandai memilih. Kadang ada orang yang dilihat cuman gantengnya doang. Oh, ini lumayan nih untuk memperbaiki keturunan katanya. Begitu udah umurnya udah agak sedikit tua, peot, udah nggak cinta lagi. Begitu juga laki-laki, kalau ngelihat orang dari hatinya dia mengatakan, oh cantik, oh kaya. Entar kalau ini udah nggak ada, hilang, kawin lagi dah. Makanya hati ini bisa ngerusak setiap kehidupan. Makanya alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, makanya kalau ada orang yang hatinya keras, orang yang hatinya jelek, cepat-cepat ingat sama Allah. Kenapa? Ini yang bisa ngebersihin hati. Karena setiap dosa yang kita lakukan, hati kita berubah tuh. Yang tadinya bersih timbul titik. Bikin dosa lagi, titik lagi. Sampai akhirnya nggak ada tempat titik tersebut, keras hatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jika hamba Allah 3 hari nggak ngedengar ilmu agama, hatinya keras. Makanya di sini kan, ini namanya di greget nih kan ya. Ini greget bukan? Gemulung. Gemulung greget. Bodoh amat ah. Oh tetangga. Ya udah sarwa baik. Yang namanya kalau seseorang ini nih saya lagi kalau boleh dipikir-pikir, bulan Maulid udah pergi. Hati harus dijaga. Bulan Rajab bentar lagi. Sebentar lagi lanjut bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Nah ini persiapan nih. Ini persiapan nih. Di Gemulung gini kan banyak majlis. Banyak gak? Setiap hari ada majlis. Ada di mana aja ada. Pengajian ibu-ibu lebih-lebih. Banyak banget pengajian ibu-ibu. Betul? Ibu mah jangan cuman doyan ngikut ngajinya doang karena mendapat seragam. Ilmunya ambil. Ya Bu ya. Bu, majlis ibu-ibu di sini banyak nggak? Jalanin, ambil ilmunya. Ya. Tapi kalau di sini masih nggak kebayang. Kalau dibilang perempuan soleha mah, orang-orang sini perempuan-perempuan soleha. Bidadari-bidadari syurganya Allah. Tapi bohong. Perempuan bang nggak bisa dipuji dikit. Amin, amin, amin. Bu, mau jadi bidadari mau? Ngimpi. Ibu tahu iler bidadari tahu? Enggak. Sarwa aing juga. Bidadari ilernya turun ke bumi, wanginya satu dunia. Satu bumi wangi. Iler ibu. Oi. Oi. Ibu bisa bikin cemburu. Bisa bikin cemburu bidadari, ibu bisa loh. Saat ibu bikinin kopi dengan kasih sayang. Nyediain makan dengan kasih sayang. Siapin lauk dengan kasih. Bisa begitu? Nggak percaya gua. Perayaan Maulid ini wajib didasari dengan iman. Karena iman ini letaknya di mana? Hati. Takwa juga di mana? Sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Yang namanya takwa itu adanya di sini. Di hati. Setiap seseorang jika hatinya baik, pasti dia termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa sudah pasti memiliki iman di hadapan Allah. Ada, mungkin saya sudah pernah bicara, ada orang, kalau orang sekarang kan lebih demennya nilai orang dari tampak.
dari mata, betul ya? Ada orang gondrong, badan tatoan, rampok nih. Betul nggak? Oi, ngapa lu? Kadang kelihatan begitu, ternyata kita nggak tahu. Siapa tahu dia masuk surganya duluan. Amin. Tapi bukan berarti orang gemulung semuanya tatoan. Itu ada sesuatu yang dimakfu. Dia saat itu mungkin lagi jauh dari Allah, nggak tahu hukumnya seperti apa. Terus tiba-tiba dia karena pergaulan ikut memakai tato. Begitu selesai dia taubat. Bagaimana urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak boleh menghakimi hamba Allah lainnya. Makhluk Allah kita nggak boleh menghakimin. Selama dia mau berbuat baik, tempel, ajak dia untuk menjadi berkelakuan baik. Kalau kita sudah mengajak seseorang, berarti hati kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang baik, ajak orang dalam kebaikan, teman hidup kita dalam pertemanan, ngajaknya di dalam kehidupan kita nih, jalani kelakuannya baik, ibadah. Kadang ada teman, yuk temenin saya sholat, soalim loh. Ada nggak yang begitu? Cuekin aja. Tapi jangan bosan untuk terus meminta orang tersebut agar menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu Abu Lahab, tahu Abu Lahab. Ayat udah turun, tabbat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu wa ma. Udah turun ayatnya, tapi Nabi nggak berhenti, masih ngajak paman ayo sholat, paman ayo memeluk agama Islam, nggak berhenti. Baru dikata alim aja udah bosen banget. Bu, terakhir sholat berdua sama suami kapan? Lupa. Suami PA lu. Bu, sholat dong bareng suami. Doanya suami ibu yang ngaminin. Pernah nggak? Enggak. Jadi selama ini suami nggak pernah doa. Oh geblek. Pak, Bapak ibadah di masjid boleh, suka-suka, senang, enak, semangat. Tapi anak sama istri jangan ditinggalin juga dong. Kasih waktu satu sholat aja. Satu waktu sholat bareng-bareng sama keluarga, sama istri, sama anak. Kan begitu, bapak yang doa, istri yang ngaminin, anak yang ngaminin. Ya, bisa ya Pak ya? Insya saya khawatir Bib, kalau saya sholat sama istri, saya yang apal suratnya itu aja. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ama ada dah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Udah cuma 4 ayat tadi dong habis. Makanya kalau lagi tarawih, laki nggak ada yang mau sholat sama bininya. Kenapa? Suratnya panjang, lama, 23 rakaat. Bingung suratnya apa lagi nih? Makanya anak di ngajiin ya, biar menjadi apa? Menjadi hamba yang beriman, yang bertakwa. Makanya anak di ngajiin ini orang tua jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk tanya. Nah, ini hari apalan sholatnya apa? Bacaan suratnya apa? Kasih tahu kita dong. Orang tua sekarang kan kagak. Jadi jangan malu. Ntar bapak begitu pulang baca tuh, ya baca surat. Kalau boleh dibilang Al-Qadar apal nggak? Surat Al-Qadar apal nggak? Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil. Tuh diapalin. Cuma baca kuliah ayyuhal la a'budu ma. Jadi diapalin nih surat. Ya, begitu apal coba jadi imam. Ya, baca Al-Fatihah sama kuliah. Tapi orang yang baru apal mah kadang suka deg-degan. Kenapa? Takut suratnya muter. Anak yang ngajarin, imam bapak. Kuliah ayyuhal kafirun. Selamat saya. 1 ayat selesai. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. Wala antum abiduna ma'abud. Selesai lagi. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud.
muter aja ayatnya di situ. Anak nyaut, lakum, lakum. Bapak dengan pede, oh iya, lakum waladhdallin. Balik lagi ke Al-Fatihah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan maulid model kayak begini, kita harapan mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam diri kita, semua ibadah kita menjadi nikmat. Kalau kita dibilang sholat khusyuk aja kagak pernah sholat khusyuk. Pernah sholat khusyuk? Belum pernah. Belum. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang sholatnya diterima, yang pastinya khusyuk. Betul? Tapi sampai sekarang kita sholat belum pernah khusyuk. Berarti kira-kira sholat kita diterima apa kagak ini? Enggak. Tapi saya hakul yakin sholat kita pasti diterima. Kenapa? Karena di dalam sholat 5 waktu kita, sholat wajib, terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lihat, sesuatu yang sudah bertempelan dengan Nabi pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Lah kita ini kan manusia banyak dosanya. Perayaan maulid kayak begini cuman harapan ya Allah rontokin dosa kita. Betul kan? Cuman yang kita pengen ibadah kita benar, sholat kita baik, khusyuknya kita dapat. Kadang orang khusyuk dapat tuh Pak, pernah khusyuk, palingan 1 rakaat khusyuk. Kenapa? Takut mati. Setiap yang hidup pasti akan, nggak usah takut, kematian pasti bakal datang. Sekarang doanya kita kalau doa, ya Allah panjangin umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, uruk sendiri, mau? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Ini mintanya. Bu, yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama Bapak? Kenapa? Lain kali minta rezekinya sama siapa? Allah. Tapi di samping kuping suami. Ya, besok minta nih, ya Allah, minta lipstik yang baru ya Allah. Samping kuping Bapak, tapi ya insya Allah. Kalau ibu sholat duhanya lancar, baca suratul waqiah, minta sama Allah, rezeki Bapak juga mengalir. Insya tuh. Perayaan maulid ini yang didasari wajib dengan iman. Kenapa? Karena tidak akan seseorang percaya dengan kelahiran Nabi yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Karena kelahiran Nabi ini kan, kita nggak pernah lahir model kayak Nabi. Pernah nggak? Bidadarinya ibu kalau ngelahirin waktu itu di mana? Bidan. Bapak di mana lahirnya? Dukun beranak. Betul nggak? Nabi bidannya 4 bidadari diturunin sama Allah. 4 bidadari. 4 bidadari jadi bidannya Nabi. Ya Allah, kalau kita bilang masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tapi wajib diimani, yakin di dalam hati. Kenapa? Karena Allah memberikan kekhususan untuk Rasulullah SAW. Gak usah nabinya. Pernah dengar ceritanya Nabi Allah Ibrahim yang dilempar ke dalam api yang dikobarkan oleh Raja Namrud? Dilemparin Nabi Ibrahim, nggak ngerasa panas. Yang dirasa adalah dengan kesejukan. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Ibrahim terdapat sulbi Nabi Muhammad SAW. Berkah Nabi, selamat Nabi Ibrahim. Nabi Musa dikejar oleh orang-orang Fir'aun. Fir'aun pun ikut mengejar. Selamat Nabi Musa. Kenapa? Karena terdapat sulbinya Nabi Muhammad SAW. Coba kita bisa kebayang, sulbinya aja bikin selamat para anbiya. Gimana kita umat? Kalau kita cinta sama Nabi, selamat, hati kita tertempel Nabi Muhammad, selamat dunia, selamat akhirat, insya tuh. Makanya kan kadang kita suka malas aja ngerjain sunnah Nabi, paling malas. Ini contoh. Tahu kulit sapi? Pernah lihat kulit sapi? Kulit sapi ini bisa dibikin jadi dompet, betul? Bisa dibikin jadi tas, betul? Bisa dijadiin sendal, dan banyak lagi macam-macam yang diciptakan oleh manusia. Daripada kulit sapi ini bisa jadi dompet. Dompet letaknya di mana?
Di mana? Taruh di belakang, betul? Didudukin nggak? Tempatnya hina apa mulia? Tas. Bu, pernah pakai tas? Taruhnya di mana? Diselempangin ya? Diselempangin. Tasnya berada di mana? Sejajar dengan betul nggak? Tempat mulia, tempat hina. Sendal, selop, sepatu, naruhnya di mana? Di kaki, di bawah kaki, di telapak kaki, atau di atas kaki? Di telapak kaki. Tempat kalau sendal ini tempatnya kan banyak yang najisnya, betul? Hina nggak? Tempatnya hina apa nggak? Semua tergantung dengan siapa dia tertempel. Kulit ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung dengan apa dia tertempelnya. Coba ada kulit sapi sama jadi sampul Al-Quran, jadi mulia nggak? Selesai baca kita cium, selesai kita cium taruh di atas kepala, dibawanya di mana? Di dada, nggak bisa sejajar dengan pantat. Kenapa? Mulia, tergantung dengan siapa kulit sapi tersebut tertempelnya. Kalau kulitnya tempel dengan Al-Quran menjadi mulia. Kenapa? Naruhnya di atas, nggak boleh di bawah. Makanya ibu bapak kalau lagi ada acara tahlil, lagi ada acara apa, yasin, buku yasin, jangan digeletakin pak. Ya, jangan pernah digeletakin. Kalau ada air taruh di atas air. Kalau ada tisu taruh di atas tisu. Kalau ada bantal taruh di atas bantal. Jangan sejajar. Bib, nggak ada tisu, nggak ada air, nggak ada apa. Nggak usah bikin tahlil. Udah kagak ada apa-apaan. Minimal jajarin di tembok, didiriin, dijajarin di tembok. Kenapa? Biar tidak sejajar dengan paham sampai sini. Nih saya juga punya pesan buat perempuan, Bu. Sering hadir pemakaman, Bu. Ikut proses pemakaman, ikut sering. Mulai sekarang nggak boleh ya. Mulai sekarang tidak diperbolehkan. Pak Kuwu, kalau bisa bikin surat, tidak diperbolehkan perempuan ikut proses pemakaman. Kenapa? Auratnya banyak, kadang suka terbuka. Yang datang pakai kaos tanah 7/8, jilbab cuma nempel. Jenazah belum masuk liang lahat, ibu terbuka auratnya, siksaan buat jenazah udah dimulai itu. Paham ya? Bib, tapi itu bapak saya, biarin. Itu ibu saya, biarin. Itu anak saya, biarin. Itu suami saya, biarin. Biar laki-laki yang ikut di dalam proses, selesai ditanam, perempuan mau datang silahkan. Tapi saat proses pemakaman jangan pernah ikut. Kenapa? Auratnya nih perempuan, ininya kan aurat nih. Di sini aurat, ini aurat kan. Apalagi kalau ada suaminya yang meninggal, istrinya ikut. Ya, begitu lagi nangis-nangis samping kuburan, tetangga bilang, ini sah tak sah. Ini bininya, boleh juga nih jandanya. Kan jadi panjang ini ceritanya. Ya, tolong para alim ulama, para kiai kesepuhan, kalau ada perempuan lagi yang ikut di dalam proses pemakaman ditahan, jangan ikut, biarin dulu, nunggu aja, nunggu selesai proses baru didatangin. Insya Allah. Ini saya yang penting udah nyampein. Kalau masih dijalanin urusan dia. Kalau memang mau nyiksa jenazah silakan aja. Ya, kita minta kepada Allah, orang-orang tua kita yang udah telanjur kita ikut di dalam proses pemakaman, insya Allah Allah ampunin segala dosanya. Ya, dosa kita juga diampunin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi proses persalinan Nabi 4 bidadari. Yang kedua, semua binatang berbahasa Arab dengan fasih saat Nabi SAW dilahirkan. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Jadi perkataan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, iman yang didulukan, akal ikut apa kata akal nggak boleh, ngerusak iman nggak boleh. Oh, ini nggak masuk nih dalam saya nih. Contoh. Tahu air seni, air kencing, najis apa suci? Ini kita ngomong pasal akal dengan iman. Boleh? Boleh? Air kencing, najis atau suci? Terkena pakaian, pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Walaupun dibasuh, boleh nggak dipakai lagi?
Air seni, air kencing najis. Sepakat semua air kencing adalah benda yang air mani najis atau suci? Suci. Saat kita basuh, kita elap, boleh nggak pakaian yang kita pakai lagi? Boleh. Tapi pantas apa enggak? Enggak pantas. Orang yang keluar air seni saat dia telah berwudu, saat keluar seni batal wudunya, betul? Saat keluar mani batal wudunya, betul? Saat orang ingin kembali dalam keadaan suci, saat dia kencing, cukup membersihkannya dengan berwudu, selesai, kembali lagi suci. Orang yang kena air mani suci, wajib mandi atau cukup wudu? Mandi atau cukup wudu? Mandi. Logika. Ini kita pakai akal nih. Kalau yang suci aja mandi, saat keluar kita mandi, air mani keluar kita mandi, gimana yang najis? Betul nggak? Ini logi. Saat najis yang keluar cukup wudu, bagaimana yang suci? Gak usah wudu, mau ngapain? Orang suci. Kalau kata keimanan sudah menyatakan orang yang keluar air kencing wajib membasuhnya dengan berwudu, kembali dalam keadaan suci. Orang yang keluar air mani saat dia selesai keluar air mani wajib dengan mandi Kenapa? Nggak kebayang orang gemulung punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Tiap hari kencing lebih dari 7 kali, kadang 8 kali, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Kebayang nggak kalau keluar kencing nggak pakai wudhu, pakainya mandi? Gimana tuh orang? Percis ikan julung-julung. Benar nggak? Tapi inilah kemuliaannya. Orang yang keluar mani wajib mandi besar. Kenapa? Karena saat orang keluar air mani lemah, letih, betul? Semangat hidup hilang. Bawaannya mau ngapain? Rebahan. Betul? Makanya ibu kalau suami setelah keluar jangan dicubit. Kalau suami setelah keluar langsung rebahan terus tidur, jangan dipukul. Kebiasaan nih. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa? Karena saat laki-laki keluar itu sama seperti dia menghisap heroin. Memakai heroin. Ngefly. Lah, ditanya sama bapak, Pak, betul nggak? Betul kan? Tuh, makanya nggak boleh diganggu tuh bu, ya, jangan diganggu, biar dia duduk dengan tenang. Ikan dalam kolam loh. Paham ya? Ini contoh kecilnya masalah air pipis dengan air mani. Yang kedua, mungkin kalau ini masih kurang mudeng, saya mau tanya. Puasa bulan Ramadan, si istri punya masa rukhsah saat dia haid. Betul? Wajib puasa nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Puasanya dia tidak jalani, wajib diqadha nggak puasanya? Wajib. Sholatnya gak wajib. Kenapa? Meringankan untuk seorang perempuan tidak menjalankan, mengqadha sholat wajibnya. Kalau mau jalanin silahkan juga, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya di dalam hukum Islam ini nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Coba kalau haidnya 7 hari, sehari berapa waktu kita sholat? 5 waktu dikali 7 berapa? 35 waktu. Kalau 35 waktu itu yang 7 hari. Kalau yang 14 hari udah berapa? 70 waktu dia tinggalkan masa sholatnya. Kenapa? Allah tidak membebankan kepada hambanya, dibiarkan ringan, cukup yang diqadha puasa. Puasa boleh diqadha kapan aja, kadang seminggu sekali boleh. Minggu yang depan, bulan akan datang qadha lagi boleh. Enggak harus dengan berurutan. Maka dari itu, ini adalah keinginan iman, bukan keinginan akal. Kalau akal, ya
yang puasa setiap 1 tahun sekali aja wajib qadha, gimana ini sholat wajib yang tiap hari kita jalani wajib diqadha? Kan begitu. Itu akal. Bapak ada yang ngomong, enak juga jadi perempuan ya, banyak liburnya. Saya mudah-mudahan yang ngomong begitu di dalam hati, mudah-mudahan pulang dari sini dia ngalamin head. Pak, ibu head tuh nggak enak lu Pak. Kepala pusing, pinggang sakit, emosinya nggak teratur. Mau headnya aja sensitif Pak. Betul? Emang bikin susah lu. Perempuan memang begitu Pak. Kenapa? Karena perempuan itu perasaannya 99, nafsunya 1. Perasaannya 1, hawa nafsunya 99. Untuk laki-laki hawa nafsu 99, hawa nafsunya 99, perasaannya, dan selebihnya tuh pakai akal. Kalau perempuan perasaannya 99, ini bukan main. Paling sensitif perasaan perempuan. Makanya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu ada peribahasanya mengatakan, perasaan perempuan itu ibaratnya cermin. Ibarat cermin itu bagus. Kalau sudah terbentur atau jatuh, hancur nggak? Hancur. Bisa nggak kembali seperti biasa? Nggak bisa. Kenapa? Hancur. Begitulah perasaan perempuan Pak. Kalau sudah disakitin, hancur hatinya. Untuk kembali seperti biasa nggak bakal. Tapi kalau dia memaafkan, oke, dia maafkan. Tapi kalau buat melupakan, itu perempuan nggak bakal bisa. Kenapa? Karena nyangkut di dalam perasaan. Makanya laki-laki di sini tolong jaga hati perempuan. Ya, belum. Jaga hati perempuan. Kenapa? Kita ingat ibu kita seorang perempuan. Kita punya adik kita perempuan. Ya, dijaga hatinya. Kenapa? Kalau di sini ada laki-laki yang tidak menjaga hati seorang perempuan, maka dia lebih parah daripada seseorang yang tidak menghargai daripada orang tuanya. Ya Pak ya. Yang namanya tugasnya laki-laki kan banting tulang buat keluarga, betul? Bukan banting tulang istri. Orang sekarang mah laki sedikit mah banting tulang istri. Galak-galak banget. Lagi perempuannya juga sih suka mancing-mancing. Bu, Nabi ngajarin kita nggak dalam rumah tangga? Ngajarin nggak? Ngajarin. Hormat sama hargain kalau ngomong yang lemah lembut. Ibu begitu nggak? Enggak Pak. Ini yang jawab anaknya loh, bukan bapaknya. Saya mau tanya sama bapak, Pak, jawab jujur, ibu lembut nggak? Orang gemulung mah kayak debt kolektor. Bapak pulang nggak bawa duit, sono tidur di luar. Bu, nada tinggi nggak boleh sama suami, ya. Teriak, manggil nggak boleh, yang lembut, ya. Sayang, cinta, panggilan yang lembut. Bapak dipanggil sama ibu apa Pak di rumah? Bapak nah, ya Allah. Ibu dipanggil apa sama bapak? Ibu na budak. Sia. Manehna. Bu, yang lembut dong. Ya kan perempuan pakai perasaan. Manggil suami itu sayang boleh, cinta boleh. Lihat dong, Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Pak tuh begitu manggil istri mah. Bapak Saud gimana mau manggil Humairah? Orang istri saya hitam legem. Ya minimal dipanggilnya sweetie, manis. Jangan panggil tem ambil kopi tem. Apalagi dipanggil blacky, wah. Kiamat kubra lu. Paham ya? Panggilan mas mesra.
Karena rumah tangga ini Nabi juga menyontohkan. Bu, tuntut suami nggak apa-apa. Sayang, aku pengen dong tiduran di paha kamu. Istri manja sama laki mah boleh, laki mah jarang manja. Karena banyakan manja di luar. Udah lu jujur aja. Laki-laki ini mengikuti apa arahan Nabi. Yang perempuan juga harus ngejalanin. Kenapa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Suruh jadi pelacur, oi. Pelacur. Lu tahu pelacur nggak? Oh, istri no. Disuruh jadi pelacur. Kenapa? Kenapa sih yang disebut istri jadi pelacur? Di tempat pelacuran yang banyak dijual laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki sih juga udah banyak sekarang. Ada kan? Kenapa dikata pelacur? Coba jalan ke tempat pelacuran. Ada neng gemes. Pakai baju tangan segini. Pakai rok segini. Manggilnya kita apa? Sayang, sini. Dipegang tangan kita. Mau duduk di mana, yang di sofa, di bangku tinggi atau mau di pangku? Begitu duduk meminum apa, yang panas atau dingin? Sekarang saya mau tanya, pelacur yang dijual apa sih? Bapak jangan jawab, ntar lo ketahuan. Bu, pelacur yang dijual apa? Serabi retak. Bapak PA. Saya mau tanya, yang dijual pelacur apa? Ada yang bilang apem, ada yang bilang serabi retak, gelo. Bu, pelacur itu yang dijual apa? Lo ngomong serabi gue tabok. Apa? Harga diri. Ya salah. Yang dijual pelacuran itu adalah perhatian. Bapak ini model-model begini pengen banget diperhatiin sama ibu. Betul kan Pak? Saya ngelihat udah lama Bapak nggak dapat belayan kasih sayang. Makanya Bapak kalau ngelihat perempuan denok demplon semok istiqomah matanya. Bu, lihat pelacur, begitu dipanggil waitersnya, datang waiters datang, nih bikinin yang dingin-dingin. Begitu selesai dipijitin, yang kerja di mana yang? Capek yang capek. Mau hilang capeknya? Iya, 300.000. Itu mah bonus terapinya Bapak. Bonus. Yang dijual apa pertamanya? Perhatian. Makanya nanti kalau udah pulang, ibu mau masuk surga paling gampang loh dari tangan suami. Mau nggak? Sering-sering pegang kaki suami. Paham ya? Bukan dipegang-pegang doang, pijitin PA. Pijitin. Bapak pernah nggak dipijitin Pak? Nggak pernah. Tuker sama mangkok bini begitu mah. Masa manfaatan mangkok? Bu, coba dong yang sayang ya. Yang sayang. Ibu keluar dari rumah izin sama suami. Bib, suami saya jauh Bib. WhatsApp bisa, telepon bisa. Bib, nggak aktif. Ya minimal udah ngirimin. Kalau nggak ada jawaban juga ngomong sama adiknya atau saudaranya. Bilangin kalau ayang embeb nelpon, nanya saya, bilang saya lagi keluar. Handphonenya jangan sampai nggak aktif. Yang penting saat bisa menghormati dan saling bisa menghargai. Paham sampai sini? Paham? Ngomong sama suami. Jangankan ibu keluar rumah, berbalik badan di atas kasur pasti izin sama suami. Woi, berbalik badan. Ibu lagi madep nih sama suami. Tiba-tiba ibu enak ngeliat muka suami. Langsung berbalik gak boleh. Ngomong, yang aku balik kanan dulu ya. Yang aku balik kiri dulu ya. Itu izin. Kenapa? Nih malaikat denger. Bib, suami saya ngorok, jangan dibangunin. Dibangunin bisa kiamat kubro. Ngomong aja, ngomong dalam hati, yang aku madep kanan dulu ya. Jangankan berbalik ke kamar mandi juga nggak boleh. Harus izin. Ya Allah Bib, jadi istri nggak enak banget. Ya itu resiko. Mau surga nggak? Mau surga nggak?
izin. Yang aku izin, aku mau pipis dulu. Bib, suami nggak dengar, biarin aja, malaikat dengar. Malaikat dengar. Kalau ini sudah dijadikan di dalam satu patokan rumah tangga kita, menjadi satu sama lain saling menghargai, aman rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, rahmah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang paling mesra. Nabi Muhammad. Satu waktu Siti Aisyah pernah pengen ngelihat keluar, ada gambusnya. Kalau kita bilang mah ada musik di depan nih, ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi main musik, ada yang nari-nari. Tapi Siti Aisyah nggak berani. Kenapa? Karena di dalam rumah ada Rasulullah. Rasulullah ngelihat Siti Aisyah dan Rasulullah mengerti saat itu. Buka jendela, Rasulullah buka. Senderan di jendela. Siti Aisyah dipanggil, ya Aisyah, mau nonton nggak? Mau ya Rasulullah. Datang. Tahu letaknya di mana? Ada di dagunya Siti Aisyah, ada di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Ditaruh di pundaknya sambil ngeliatin aja. Dapat beberapa waktu ditanya, ya Aisyah udah selesai belum? Belum ya Rasulullah. Sudah apa belum? Belum ya Rasulullah. Sudah belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah tanya udah apa belum? Yang main udah nggak ada, yang joget udah nggak ada. Ini pundaknya masih aja ditaruh dagunya Siti Aisyah. Kenapa? Apa kata Siti Aisyah? Wallahi tidak pernah aku merasakan kenyamanan kecuali saat aku bersandar di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih ntar pulang taruh dagu di pundak bapak ya. Bib lagi jalan, iya ikutin aja begini aja terus. Ya, banyak itu namanya fungsi mawaddah. Nabi SAW ngajarin kita, baik di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, mendidik anak, semua Nabi SAW ngajarin kita. Insya Allah mudah-mudahan berkah maulid ini rumah tangga kita jadi tambah harmonis. Insya Allah rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Yang terakhir dari saya, boleh ya? Boleh nggak? Harus boleh lah. Udah setengah 12. Tadi saya lihat itu lauk udah dijajarin di situ. Saya lihat nasi udah dingin. Kelamaan takut jadi kering. Akhirnya kita makan rengginang ntar. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menitipkan diri, hati Nabi SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibu mau selamat, bapak mau selamat, ingat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa maulid ini sangat bisa merubah hati kita yang tadinya jelek jadi baik, yang hatinya buruk jadi baik. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah seseorang yang dapat selalu menyejukkan hati. Ada salah satu sahabat mengatakan Nabi pernah ingin dibunuh oleh salah satu orang. Dia bencinya luar biasa dengan Nabi. Sudah bawa belati di belakangnya, udah ngedeket dengan Nabi. Saat dikeluarkan belatinya mau dibunuh, nggak jadi. Nabi nengok, disimpan lagi belatinya. Dapat kedua kali, udah makin dekat mau dibunuh, nggak jadi. Nengok lagi Nabi Muhammad SAW. Sampai ketiga kali Nabi nengok, dipegang dadanya, belatinya jatuh. Kenapa? Saat ini orang mengatakan, wallahi awal aku sangat membenci Muhammad, tapi tatkala tangannya menyentuh dadaku, berubah kebencian menjadi cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Hatinya Nabi Muhammad ini luar biasa. Wajahnya bikin teduh hati. Yang tadinya orang kesel ngelihat Nabi jadi senang. Bu, banyakin baca sholawat ya. Banyakin baca sholawat. Kenapa? Ngelihat suami baca sholawat. Suami juga begitu, ngelihat istri banyakin baca sholawat. Kenapa? Itu yang akan menjaga hati kita selalu terpaut dengan Allah dan terpaut dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini malam menjadi satu yang keberkahan buat kita. Kita ngejalanin semua di dalam kehidupan kita selalu ada Nabi Muhammad SAW. Saya mau ngajak baca qasidah, mau baca qasidah. Yuk sama-sama kita baca sholawatnya yang kencang, bacanya yang keras. Insya Allah berkah hujan yang diturunkan di malam ini, air yang akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah bahwa cintanya kita kepada Rasulullah tidak dengan kedustaan, melainkan cinta kepada Nabi adalah satu anugerah yang terbaik Allah titipkan di dalam hati kita. Insya Allahumma salli ala
Muhammadin tibil wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل حل الولاية. كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة. يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها. عفو عني كريم وعفو عني رحيم. يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.